Tajuk rencana, jangan terjerumus jebakan deflasi. Gejala atas kondisi yang tak baik, sesamar apapun mesti dicermati dan diperbaiki. Hal ini termasuk deflasi yang bisa mengarah pada pelemahan kondisi perekonomian. Bagi sebagian masyarakat yang gemar berbelanja, penurunan harga barang bagaikan angin segar. Barang yang disasar serasa memanggil-manggil agar segera dibeli. Mengutip artikel di Forum Ekonomi Dunia dan Forbes, deflasi kerap kali terdengar dan terkesan baik, sebab harga yang turun kerap dimaknai memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk membeli barang. Akan tetapi deflasi bisa mempertajam pelemahan ekonomi. Mengapa? Sebab penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus membuat masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih jauh, yakni harga barang akan turun lagi atau harga barang lain ikut turun. Lantas, masyarakat menunda berbelanja. Jika terjadi terus-menerus barang tidak terserap pasar, lebih lanjut permintaan atas barang merosot. Akibatnya, produsen memperlambat roda produksi untuk mengurangi produksi barang. Jika hal ini terjadi, pendapatan anjlok sehingga biaya produksi mesti ditekan. Antara lain dengan mengurangi jumlah pekerja, jumlah pengangguran bertambah. Hal ini kerap disebut sebagai jebakan deflasi. Deflasi terjadi saat inflasi berbalik menjadi negatif, yang mengindikasikan penurunan harga rata-rata barang dan jasa selama periode tertentu. Dalam jangka pendek, deflasi bisa memicu deflasi lebih lanjut. Indonesia pada Mei hingga September 2024 mengalami deflasi bulanan. Meski demikian, secara tahunan pada September 2024 masih tercatat inflasi 1,84%. Sejumlah ekonom menyampaikan kekhawatiran perihal deflasi ini, yakni keterbatasan dana masyarakat untuk berbelanja atau membeli barang. Akibatnya, barang tak terserap dan pasokan berlebih. Harga barang pun turun, sementara Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan deflasi disebabkan pasokan barang pangan yang berlimpah. Masyarakat yang mengurangi belanja atau tak berbelanja meski ditelisik penyebab dan dampaknya. Belanja atau konsumsi masyarakat berperan 52 hingga 54% terhadap produk domestik bruto. Maka, belanja masyarakat yang berkurang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penyebabnya mesti ditelisik agar bisa ditangani secara lebih menyeluruh. Solusi untuk menopang belanja masyarakat berupa bantuan sosial hanya bisa sementara. Harus ada solusi yang lebih fundamental dan berkelanjutan. Jika disederhanakan, masyarakat akan berbelanja jika barang tersedia, harganya terjangkau, dan memiliki dana untuk dibelanjakan. Untuk itu, lapangan kerja yang memberikan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mesti diupayakan. Sebagaimana data BPS pada Februari 2024 masih ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia. Satu persoalan yang terkesan sederhana, yakni menekan angka pengangguran, tetapi perlu langkah nyata untuk menyelesaikannya.